Saya mulai menari Bali waktu masih kecil, usia 10 tahun, terus sampai SMA. Lalu karena kesibukan sekolah, kuliah, kerja, berkeluarga, saya berhenti menari dan baru 5-6 tahun yang lalu saya mulai lagi menari Bali ini. Karena saya memang senang menari Bali, jadi saya memang mencari tempat latihan atau sanggar untuk saya kembali belajar menari. Kemudian saya kebetulan ketemu dengan teman saya kuliah dan saya diajak olehnya untuk bergabung di sanggar tari ini. Mulailah saya belajar menari dan sampai sekarang saya masih mengisi waktu saya untuk latihan di tempat ini. Buat saya karena saya memang senang mendengarkan gamelan baik itu gamelan Jawa, gamelan Bali. Jadi saya berusaha untuk menyelaraskan gerak-gerik tarian dengan suara-suara gamelan itu. Jadi saya senang sekali menari Jawa atau menari Bali itu karena awalnya karena saya senang mendengarkan gamelan, lalu saya senang juga untuk belajar tarian-tarian baru di sanggar ini. Buat saya karena memang saya senang menari, saya rasa kita harus terus-menerus mengisi waktu dan hari kita dengan hobi ya. Jadi kebetulan karena saya sudah banyak waktu sekarang, jadi saya mengisi hari-hari ini dengan sesuatu yang membuat saya senang, membuat saya happy. Karena saya selain berolahraga, karena menari Bali itu kan sangat dinamis sehingga seperti olahraga kalau buat saya itu karena gerakannya yang begitu cepat dan juga tariannya yang begitu dinamis. Saya senang sekali karena buat saya adalah sebagai bentuk olahraga. Kemudian karena saya senang gamelan, saya senang sekali dalam mengisi waktu saya ini melestarikan budaya yang orisinil dari Indonesia, yaitu dari Bali, sehingga sepertinya saya ikut sedikit banyak membantu melestarikan budaya yang ada di Indonesia ini. Beberapa waktu yang lalu kami sempat mengisi atau pentas di ajang internasional, yaitu di Prancis dan di Jerman. Senang sekali bisa mengisi dan bisa membawa budaya kita untuk dipentaskan di luar negeri. Dan kebetulan yang melihat adalah orang-orang asing yang juga sangat mengapresiasi budaya dari Indonesia. Kemudian di sanggar tari ini pun kami beberapa kali selalu diadakan pentas bersama dengan teman-teman dari sanggar ini, yaitu pentas rutin yang diadakan oleh sanggar ini 2 kali setahun. Saya belajar menari Bali belum lama, sekitar 1 tahun yang lalu, karena sebelumnya saya fokus pada tari klasik gaya Yogyakarta. Tari Bali pun juga sejak pindah ke Jakarta. Jadi sebelumnya ketika masih di Jogja, fokusnya hanya di tari klasik gaya Yogyakarta. Saya rasa dengan menyelaraskan rasa di tari Jawa dan tari Bali itu lebih terolah, sebab sebelumnya hanya terfokus di Jawa dan menjadi rasa yang idealis Jawa gitu, sehingga ketika di Jakarta ternyata banyak ruang-ruang yang lebih bervariatif lagi, dan saya rasa perlu juga keseimbangan rasa dalam diri dibangun dari tarian yang mana sebelumnya tari Jawa yang mengalun, kemudian belajar tari Bali yang lebih dinamis, rasa dalam diri bisa lebih terolah. Sebetulnya Indonesia itu kan sangat kaya akan tradisi, adat istiadat, budaya, bahkan tarian. Memang langkah pertama yang saya ambil adalah tari Bali karena memang sangat berbeda dalam segi penjiwaan tariannya. Kemudian tidak menutup kemungkinan untuk belajar tarian yang lain karena
dengan kita belajar, dengan kita melestarikan, akan tetap lestari, tetap terjaga apa yang ditinggalkan oleh para nenek moyang kita. Ketika kita sudah belajar di satu bidang, akan belajar di bidang yang lain, kuncinya adalah mengosongkan diri. Jadi, ketika kita siap untuk menjadi kosong, berarti kita siap untuk diisi. Ketika kita masih membawa masa lalu dalam langkah belajar kita selanjutnya, itu tidak akan pernah bisa masuk. Pasti harus menjadi kosong, menjadi nol lagi untuk bisa menyerap ilmu-ilmu dan rasa yang akan mendasari perbedaan Jawa dan Bali adalah dari segi rasa, dari segi tempo, ekspresi itu sangat berbeda. Karena Jawa itu lebih ke dalam, ekspresi yang muncul dari hati, sedangkan Bali dari hati dan mimik wajah. Nah, itu yang menurut saya sangat sulit untuk diolah dan dipelajari, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa ketika kita sudah siap untuk menerima materi baru, pasti kesulitan-kesulitan itu akan mudah terlewati. Saya belajar nari Bali kira-kira sudah 6 tahun. Tetapi di tengah-tengah saya belajar, saya itu terkena stroke. Awal kena stroke sempat kaget juga. Tetapi saya hanya berpikir saat itu, saya harus bisa kembali menari. Pada awalnya saya nggak mungkin kembali lagi menari karena berjalan aja saya susah. Tetapi kemudian dengan semangat dari diri saya, dari teman-teman, dari guru, akhirnya saya kembali lagi. Justru dengan kembalinya saya menari ini, saya merasakan pemulihan saya dari stroke ini justru dipercepat. Mengapa demikian? Karena banyak sekali gerakan-gerakan tari Bali yang menunjang pemulihan. Karena tari Bali itu kan banyak sekali mengolah bagian belikat, bahu, tangan, kaki, langkah-langkah. Awal mulanya saya kembali lagi, saya harus recall memori bahwa saya pernah berlatih tarian yang dulu-dulu akhirnya tercapai. Memori saya kembali, kemudian saya mencoba untuk belajar tarian yang baru. Awalnya sangat sulit. Langkah, keseimbangan masih banyak gangguan. Tetapi karena berlatih terus-menerus, lama-lama gerakan saya mulai bisa mengikuti teman-teman yang sehat. Di situ motivasi saya terbentuk untuk ayo belajar menari terus supaya saya lebih cepat pulih. Dan puji Tuhan, saat ini saya belajar tarian baru yang awalnya sulit buat saya. Tetapi itu ternyata selain melatih gerakan-gerakan saya, juga melatih memori saya. Saya pikir kita emang harus belajar sesuatu yang baru untuk melatih daya ingat. Karena itu juga merupakan
kesehatan kita ya, memori itu. Jadi jangan sampai memori kita itu makin lama makin lemah. Dengan menari, memori itu diolah terus, gerakan-gerakan saya diolah terus. Dan saya walaupun belum pulih 100%, saya merasa saya sudah bisa bergabung dengan teman-teman yang sehat. Semoga saya sehat terus dengan belajar menari. Memori saya bisa kembali lagi seperti dulu dan kesehatan saya bisa pulih. Halo, saya Nyoman Trianawati, saya dari Lestari Ayu Bulan. Kali ini saya dan teman-teman saya dari kelas Soma akan membawakan tari yang berjudul Tari Selat Segara. Background dari Tari Selat Segara diciptakan di San Francisco, California, Amerika Serikat pada tahun 1999 oleh Ibu I Gusti Ayu Serinatih dan sebagai koreografer dan sebagai penata musik Bapak Iwayan Rai. Selat berarti dibatasi dan segara berarti lautan. Adapun tarian ini diciptakan di luar negeri sebagai hubungan diplomatik, sebagai hubungan komunikasi internasional untuk kerjasama dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Indonesia. Dalam hal ini adalah Bali. Mengapa kami pilih tari Selat Segara? Karena tari ini cukup gampang untuk ditarikan, namun memiliki ragam gerak teknik yang cukup matang, sehingga teman-teman dari kelas pemula dan intermediate di kelas kami dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan ragam geraknya menjadi lebih matang lagi dan lebih berkembang. Teman-teman dari kelas Soma di Lestari Ayu Bulan berasal dari berbagai komunitas, berbagai dari golongan yang berbeda-beda, memiliki pekerjaan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang sebagai penari, ada yang sebagai guru, pengusaha, dan lain sebagainya. Yang menyatukan kami di sini adalah keinginan kami untuk mengembangkan budaya Indonesia itu sendiri, terutama tari Bali, dan menyatukan hati dan keinginan kami untuk bersama-sama menekuni tari sebagai hobi, sebagai olahraga, dan sebagai kemampuan untuk keinginan untuk melihat ke dalam dan mengerti tentang ketubuhan kami. Apa kekurangan dan apa kelebihan kami. Karena untuk di tari Bali, berbagai hal menjadi proses untuk pembelajaran bagi kita. Dari segi ragam gerak, kita dapat merasakan apa yang kurang yang dapat kita lakukan untuk tubuh kita. Untuk olahraga, kita squat. Untuk wirasa, kita mengetahui, kita melihat ke dalam. Apa yang harus kita tampilkan ketika kita menari, itu kita mencari ke dalam. Dan untuk wirama, kita berusaha mendengarkan musik dan juga menyatukan musik itu bersama dengan teman-teman. Jadi kita tidak menari sendiri, tetapi ada teamwork. Kita bekerja sama dan kita menekan ego untuk bersama-sama menampilkan sebuah tari yang kompak. Untuk teman-teman yang menjadikan tari Bali sebagai olahraga, sebagai suatu sarana untuk penyembuhan, itu sangat dimungkinkan karena dalam tari Bali, untuk yang belum pernah menarikan tari Bali, ini adalah sebuah gerakan, sebuah olah tubuh yang keras, yang kuat, yang cenderung berat. Tetapi bila kita konsisten melakukannya minimal 1 kali seminggu, lebih baik lagi bila lebih dari 1 kali seminggu, maka akan dicapai sebuah kelenturan otot dan kekuatan tulang, kekuatan otot
yang dapat mempengaruhi kebaikan hidup kita sehari-hari. Dan juga untuk teman-teman yang di kelas kami, walaupun kami semua sudah berusia dewasa, tetapi kami semua memiliki keinginan untuk mengembangkan budaya Indonesia. Bukan itu hanya kewajiban dari generasi muda, bukan kewajiban dari generasi kecil dari usia SD, SMP, SMA, kuliah, tetapi bagi kita sendiri itu adalah sebuah kewajiban juga. Karena semuanya dimulai dari kita, dan itu akan kita berikan, kita teruskan kepada generasi muda, dan dari generasi muda akan menyampaikannya kepada generasi selanjutnya. Bila generasi muda melihat bahwa kami, orang dewasa pun terjun langsung untuk melestarikan budaya nasional, budaya Nusantara, maka tidak akan berhenti sampai di sana. Generasi muda pun akan melihat bahwa budaya ini adalah sesuatu yang patut untuk dilestarikan. Demikian dari saya. Terima kasih.